Yo guys, welcome back again to my channel, The Art Raven. Today I want to unboxing and review Infinite Justice Gundam. Ya, seperti yang bisa dilihat ya. ZGMF X19A Infinite Justice Gundam Zaf Mobile Suit dari Gundam Seed Destiny ya. Logonya sudah bandai biru juga. Dan inilah penampakan box artnya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ada si penampakan si Destiny Gundam juga ya. Yang habis dikalahin sama si Justice. Oke, ini penampakan bawahnya ya, obligatory produknya, action pose-nya, dan apa yang dia dapat, aksesorisnya. Bisa teman-teman lihat. Dan ini penampakan sampingnya. Dia HG nomor 231 guys. Dan ini penampakan box art atasnya ya. Dan ini samping kanannya. Oke, tanpa berlama-lama kita unboxing saja. Dan untuk kali ini mohon maaf ya, plastik runnernya sudah saya buka sebelumnya guys. Karena juga runnernya dia banyak, takutnya tidak kelihatan kok dari plastik. Nah, ini adalah buku manualnya. Bisa dilihat ya, sudah keren banget kelihatan Justice-nya di cover buku manualnya. Dan ini adalah specification details-nya si Infinite Justice ya, bisa dilihat. Ini adalah bagian belakang buku manualnya. Keren banget. Dan ini first page-nya, open page manualnya ya. Bisa dilihat teman-teman kalau ada yang mau lihat dulu isi manualnya. Lumayan agak rumit tapi wajar sih karena Gundam ini lumayan detail ya si Infinite Justice ini. Color separation-nya juga saya lihat bagus. Ya. Itulah buku manualnya ya. Kita taruh dulu. Dan ini adalah stikernya ya. Nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit juga guys. Ini runner A ya. Runner yang multicolor. Bisa dilihat ada magentanya, ada kuning, ada hijau juga tuh. Ada silver juga ya. Silver tuh abu ya. Silver kayaknya. Dan ini runner D1. Runner black. Ini clear parts beam shield-nya dia ya. Runner H2. Keren banget warnanya. Ini runner D2. Ini udah inner frame-nya ya. Dia kayak warnanya abu-abu silver gitu guys. Untuk counterbalance strike freedom ya, yang emas. Ini runner B2. Silver juga. Silver is gray ya. Nah, ini ada wire untuk senjata di shield-nya dia ya. Seperti di animenya. Sorry. Ini ada runner F2. Runner hitam juga, runner black. Dan ini runner putihnya dia. Putihnya bagus sih, cerah. E1 ya, runner E1-nya. Ini runner putih lagi. Runner E2. Nothing too crazy. Ini runner silver gray-nya lagi. Silver ya, bilang aja silver. Ya, bisa dilihat. Nah, ini runner pink magentanya. Magenta sih kayaknya nih jatuhnya. Keren banget. C1 ya. Ini runner hitam lagi. Dan itu ada runner rifle-nya ya, part rifle-nya. Ini runner magenta lagi. C2 ya, yang tadi C1. Banyak banget runner magentanya. Seperti biasa guys, kalau HG itu banyak runnernya, dia menandakan kitnya pasti bakal bagus juga. Ini runner beam efeknya, beam saber, beam bumerangnya juga di situ gininya, efeknya, dan beam kakinya ya tadi. Ini runner G-nya ya, runner terakhir, banyakkan part fatumnya dia. Oke, tanpa berlama-lama saya akan coba rakit si Infinite Justice ya. Nah, oke teman-teman semua, ini adalah hasil rakitan saya. Ya, bisa dilihat ya. Dan sekarang saya akan coba memasangnya, semua bagiannya si Infinite Justice ini ya. Ini torsonya, dan ini bagian kepalanya ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, itu di head kamera, di visor, sama di bagian atas kameranya lagi itu. Sensor tuh dan juga kamera belakangnya. Sorry jatuh. Itu sudah saya pasang stikernya ya.
Awalnya saya pengen coba pakai marker, cuma takutnya tidak mereflek warnanya ya, nggak ada yang cocok gitu, takutnya nanti birunya tuh harus biru mengkilap gitu kan kayak kamera bener. Ya, kepalanya udah kepasang, sekarang tangan kiri ya. Ini tangan kirinya ya guys, keren banget. Ya, kita pasang. Lumayan agak keras, tapi so far so good. Ya, ini yang kanan. Sorry, tadi saya bilang yang kiri apa yang kanan yang tadi? Oke lah, anggap aja sekarang yang kanan ya, tadi yang kiri. Ya. Lumayan keras. Tapi itu pertanda bagus guys, terutama kalau HG, dan terlebih lagi HG Infinite Justice ini, HGCE-nya ini nggak pakai polycaps ya. Jadi parts yang biasa dijadikan join tuh bukan polycap, jadi emang parts ya. Dan ini bagian waist-nya ya, bagian pinggangnya. Sudah saya pasang juga skirts armor-nya yang ada tempat buat naruh handle beam saber-nya ya. Nah, ini bagian kakinya. Keren banget kakinya. Justice banget gitu ya. Tapi kelihatan sudah lebih modern. Nah, itu slot lubangnya yang dipasang di bawah waist-nya tuh. Ya, sudah kepasang. Kita fitkan lagi kaki bawahnya. Nah, ini bagian kirinya sekarang. Kiri Gundamnya ya. Yap. Nice and fit. Kakinya itu slim tapi kelihatan retro gitu ya, kayak gimana ya saya bilangnya, agak futuristik gitu juga kelihatan, jadi mantep. Sekarang kita pasang bodi atasnya ya ke bodi bawah. Iya, mantap. Infinite Justice ini feel ngerakitnya itu dapat banget guys, bener banget. Keren banget lah. Saya selalu lebih excited yang ngerakit Gundam itu yang warnanya non white gitu, yang bukan putih. Karena memberikan experience baru gitu pasti buat saya. Terlebih juga dia equipmentnya beda ya dengan Gundam-Gundam lain. Sorry, tadi kedorong Gundamnya. Nah, ini Fatum Zero One-nya ya. Kalau Justice yang biasa namanya Fatum Double Zero, yang ini Fatum Zero One. Ya, sayapnya saya expand gitu. Dan dia di bawahnya ada handle-nya ya, biar bisa dipegang masih Gundamnya. Kalau lagi mau kayak terjun payung gitu. Kalau emang posisinya pengen si Justice yang di bawah Fatumnya. Tapi hati-hati juga pas masang handle-nya ya guys, karena itu agak sedikit keras. Nah, beam cannon di handle-nya itu bisa diangkat gitu, dan bagian ujung kepalanya bisa dilipat ke depan gitu ya. Awalnya dia ngestor ke belakang. Wih, terbang. Ya, saya kembalikan lagi. Seperti semula ya. Dia pack-nya ada 2, di belakang si Justice ini ada kayak konektornya gitu ya, untuk dipasang ke Fatumnya. Ya, itu dia konektornya, kita pasang. Iya. Nice. Ya, seperti yang bisa kita duga ya, pasti akan back heavy ya, agak berat ke belakang. Tapi kalau teman-teman bisa atur kakinya sedikit, nanti dia pasti bisa berdiri kokoh sih. Jadi tidak masalah. Oke, saya sandarkan aja dulu. Selagi kita cek shieldnya. Ya, ini shieldnya keren banget. Ya, ini bagian belakangnya. Nah, dan itu bagian kuningnya itu stiker ya guys. Saya terpaksa pasang juga karena takut warna cat kuning itu kalah di bagian magentanya. Nah, ini bagian beam shieldnya ya. Jadi dicopot dulu yang bagian tadi. Nah, dipasang habis itu bareng dengan efek beam shieldnya. Jadi seperti itu guys. Oke, sudah keren. Ya, kita copot dulu ya. Kita pasang lagi partnya itu. Ya. Terus kita hubungkan pakai wire-nya ini ya, kabelnya ini ke grapplernya. Terus kita colokin dulu ke part yang kita lepas tadi, bagian shieldnya ini.
ada lubang kecilnya ya, itu dimasukin dulu, terus dipasang lagi deh ke pack hole-nya. Iya, wire-nya ini agak flimsy ya, nggak terlalu strong, nggak terlalu kuat gitu, tapi untuk pose ya lumayan lah, untuk seolah-olah dia mau ngambil senjata musuhnya gitu, atau mau ngambil apa gitu pas dia battle. Ya setidaknya oke lah Bandai mengincludekan itu ya. Oke, kita kembalikan lagi back to the shield. Terus ini ya, ini adalah beam bumerangnya guys. Jadi itu disimpan di shieldnya. Beda dengan Justice yang duluan ya, beam bumerangsnya itu ada di bahunya ya. Oke, sekarang saya coba pasang shieldnya dulu. Ini pasangnya gimana ya? Saya juga. Oh sebentar. Saya ya. Ternyata seperti itu guys. Tadi saya salah pasang packnya di shieldnya. Kebalik. Oke, shield sudah kepasang. Sekarang rifle-nya. Ya, ini rifle-nya belum saya pasang stikernya ya, karena emang saya rencananya akan nanti cat. Ya, bagian itunya, bagian yang harus pakai stiker itu. Saya nggak suka soal stikernya ya, itu stikernya seperti yang bisa dilihat. Sama seperti Strike Freedom ya, dua rifle-nya tuh juga part biru, yang harusnya biru pakai stiker tuh saya cat karena saya nggak suka ya pakai stiker di bagian rifle-nya itu. Oke, kita copot dulu tangannya dan dibuka biar bisa masang rifle-nya. Agak annoying gitu sih kalau mau masang rifle Gundam ini yang harus ngelepas tangan gitu, nggak plug and play gitu ya. Tapi mau gimana, harus biar akurat kayak animenya. Oke, sudah kepasang dengan baik. Very well done. Sekarang si Infinite Justice sudah fully armed, loaded with weapons. Oke, saya atur dulu angle kamera saya. Seperti yang bisa teman-teman lihat ya, sudah gagah berani ini si Infinite Justice, Gundam terakhir yang dipiloti oleh si Asran Zala ya. Mana fansnya Asran Zala nih? Keren. Top. Oke, sekarang kita masuk ke sesi artikulasi ya guys. Tapi karena sekali lagi mohon maaf, ini kit beneran punya saya ya. Saya beli sendiri, jadi saya akan batasi pergerakannya. Ini saya mulai dari Fatumnya dulu. Kepalanya ini agak ganggu ya guys, jadi lebih baik dicopot dulu. Kalau mau langsung mau diarahin Fatumnya dari bagian belakang itu agak ke arah depan gitu ya, seperti di animenya ya. Dinaikkan seperti itu dan dimundurin sedikit. Nice. Baru kita pasang lagi kepalanya. Sebenarnya bisa sih dipasang langsung pas versi gini ya, tapi harus ngarahnya tuh dari belakang, bener dari belakang Gundamnya. Ya, saya expand sayapnya. Oke, mantap banget. Piu piu bang bang. Seperti gue ya, reviewer itu. Ya, ini saya tes artikulasi tangan kanannya seperti itu, segitu ya dapatnya. Dan yang kiri segitu, karena pakai shield agak keganggu sedikit, agak kehindran sedikit. Ini skirt armornya bisa dinaikin segitu, dan kakinya bisa dinaikin segitu juga. Sebenarnya bisa lebih sih, cuma saya nggak mau maksain ya. Mohon maaf, maklum ini kit, soalnya kit pribadi. Saya nggak mau terlalu, nanti takut joinnya agak loose. Ya, itu bagian bawahnya ada pack hole ya, di bawah Fatumnya. Bisa dicolok stand nanti. Iya. Ini pose kok dia udah terbang ya, Fatumnya itu. Oke. Berdiri ini agak tricky ya guys. Kalau pas Fatumnya seperti itu ya, saya sandarin dulu. Nah, ini beam efeknya guys, saya belum potong. Dan itu adalah beam saber yang versi gabungan ya.
Nah, ini beam saber gabungannya ya. Ya, seperti yang ada di skirt armornya itu yang sudah kepasang ya. Tapi ini versi gabungannya sangat nice sekali. Bandai mengincludekan yang versi gabungan bener ini ya. Jadi tidak perlu nyopot yang udah di skirt armor. Nah, ini beamnya saya pasang. Mantap banget. Jadi beam Swin mode ya namanya ini. Saya belum sempat baca. Nah, ini beam efek untuk di kakinya ya. Griffin itu kok nggak salah namanya. Griffin beam leg. Ya, masangnya seperti itu guys. Ya, seperti di manualnya. Oh, sorry nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Dicolok ke atas dulu lebih baik, lebih gampang juga daripada ke bawah dulu ya. Karena bagian kaki itu bisa disesuaikan, jadi lebih baik di atas dulu, baru ya diselaraskan. Sip, sudah kepasang. Yang lagi satu sama persis ya, atas dulu baru bawah. We've got ourselves a beam leg, bro. Ini fans Destiny ini merinding nih ngelihat beam ini. Ya, ini beam efek untuk di Fatumnya ya. Ya, di sayapnya itu, kanan dan kirinya. Kiri dan kanan. Seperti di gambar manualnya ya. Kalau ini sih masangnya dari mana aja boleh. Dari yang paling ujungnya boleh. Dari yang paling dekat Fatumnya juga boleh. Karena sama aja sih. No problem ya. Masangnya no problem at all. Easy peasy lemon squeezy. Ya. Satunya sama persis. Easy peasy lemon squeezy. Beam easy. Ya, ini efek untuk beam bumerangnya guys. Sorry, saya harus copot bumerangnya dulu dari shieldnya. Ya. Nah, part yang hitam itu adalah pack hole-nya ya, di situ. Tinggal dicolok aja. Ya, seperti itu. Bisa dipegang. Slash. Throw harusnya. Karena dilempar. I'm sorry. Nah, ini beam efek shield-nya ya, seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, ini konektor untuk di bawah selangkangannya dia ya. Karena di bawah selangkangannya Infinite Justice ini nggak ada lubang. Oke, kita masuk ke sesi komparasi dan kali ini saya akan compare Infinite Justice dengan partnernya ya, si Strike Freedom. Jelas banget. Keren banget. Dan ini Grimguard dari Iron Blood Orphans. Ya. Keren banget guys. Dan untuk berikutnya saya akan compare dengan Zaydra dari seri Gundam Age dan Gundam Flauros dari Iron Blood Orphans. Dan juga Sazabi guys, HG-nya. Dan ini yang paling ditunggu mungkin ya, saya akan compare dengan MG Justice. Wah, keren banget. Meskipun warna magenta pinknya agak beda ya, mereka berdua. Oke, untuk verdict and score-nya si Infinite Justice ini saya berani kasih dia nilai 9/10 ya guys. Dan kalian tidak perlu takut tuh ngambil kit ini ya, karena kit ini luar biasa keren banget. Terutama bagi kalian para pecinta Gundam Seed Destiny, terutama si fansnya Asran Zala ya. Dan terlebih lagi buat teman-teman yang udah punya Strike Freedom nih, wajib banget ya disandingin ini Infinite Justice ini dengan Strike Freedomnya ya. Karena gimana ya, mereka nih partner in crime ya. Jadi salah satu nggak ada tuh ada yang kurang banget gitu rasanya. Kit ini efeknya beamnya, terutama efek beamsnya ya banyak, terus senjatanya juga banyak gitu seperti di animenya ya. Dan bagi yang seneng dengan gimmick Fatumnya nih, saya rekomen banget kit ini ya. Dan kit ini juga nggak langka kok, harganya juga masih masuk akal. Saya dulu juga dapatnya sekitar 300-an ya, pokoknya nggak lewat 400.000 lah. Oke, that's it for today guys. See you on to the next review.